Anak kecil yang baru lahir itu dia udah ada dosa atau tidak ada dosa? Udah, itu dosa waris. Ketika anak itu meninggal, anak itu masuk surga atau masuk neraka? Tergantung orang tuanya. Waduh. Tidak masuk tergantung. Iya, tergantung orang tua karena dia kan masih anak-anak, itu tanggung jawab orang tua. Makanya sebelum ketika dia lahir, sebentar. Makanya ketika dia baru lahir, dia akan didoakan, dibawa ke dalam Tuhan. Nah, kalaupun dia umpamanya meninggal sebelum dia mengenal Kristus, nah dia tetap selamat seperti itu. Karena ada juga di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan akan membalas dengan ke-7 keturunan. Nah, segala kejahatan kita. Makanya hati-hati, Sal. Bang, paham nggak masuk pertanyaan aku? Simple, Bang. Anak bayi iya berdosa, udah. Arti masuk perbuatannya, tetapi oleh karena kutuk tadi itu sampai 7 keturunan. Iya, sudah 7 keturunan Itu kita maksudnya. 7 keturunan. Nah, sekarang anak bayi yang tadi berdosa ketika dia meninggal masuk surga atau masuk neraka? Bayi. Makanya ketika dia lahir, dia dibawa ke dalam Tuhan. Gitu. Nah, aku nggak tanya gitu. dia, aku tanya dia masuk surga atau masuk neraka? Itu aja. Makanya saya bilang itu harus dibawa orang tuanya ke dalam Tuhan, harus dibawakan. Jadi kalaupun dia usianya pendek, iya kan, sebelum dia menerima Kristus sebagai juru selamatnya, dia tetap selamat. Tetapi ketika dia tidak didoakan orang tuanya, tidak dibawa ke dalam Tuhan, itu tidak selamat karena dia kematiannya tidak di dalam Tuhan. Sudah dapat jawabannya sudah. Masuk neraka dia, Sal. Nah, berarti masuk neraka kan? Masuk neraka dia. Iya. Contohnya kalau ada anakmu, misalkan kau kan mengenal Muhammad kan? Nah, Allah. Nah, ya anakmu jelas ke neraka sana. Nah, oke. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya lewat kematiannya. Ya, lo belum tahu apa-apa, belum tahu maling, belum tahu. Sampaikan. Bang Rizky diam dulu. Kepada siapa disampaikan? Kenapa? Kepada siapa disampaikan? Apanya? Kepada siapa disampaikan ayat itu? Akulah jalan kebenaran. Ya kepada semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gua bilang tadi ya, kembali ke bilang tadi. Nah, di waktu itu Yesus sudah mengajarkan Kristen belum? Apa? Di waktu kalau kamu bilang ya, mengatakan anak bayi yang di luar daripada Kristen meninggal masuk neraka, berarti orang-orang di masa itu dulu anaknya masuk neraka atau enggak? Makanya ketika jangan bikin seperti itu pakai efek Musa, nggak perlu. Mau pakai efek dia, jangan pakai efek. Nah, makanya ketika Kristus mati, nah dia memberitakan Injil itu kepada dunia orang mati, gitu. Berarti ya Kristus melepaskan mereka. iya, berarti Yesus sia-sia dong mengajarkan pertobatan kalau dia harus mati lagi di salib. Sia-sia gimana? Ayat 18 dia, Matius 18 mengajarkan tentang pertobatan. Kenapa? Dia menebus dosa lagi. Gimana? Ya tetap harus bertobat. Gimana sih San? Nah, Jadi artinya maksudmu ketika dengan kata itu kepada muridnya bertanya. Maksudmu ketika orang menerima Kristus suka-sukanya gitu? Dengar dulu, Kristus bawa Paulus tuh. Nah, murid-murid dia bertanya kepada Yesus, Guru, siapa sih yang terbesar dalam kerajaan surga, kata muridnya. Maka Yesus mengambil satu orang anak kecil, menempatkan di tengah-tengah mereka. Ada murid, ada Yesus, ada anak kecil. Apa kata Yesus? Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, muridnya ketika itu dia bertobat dan menjadi seperti anak kecil itu, berarti dia sudah tidak ada dosa lagi, sudah bertobat dan mohon ampunan Tuhan. Ketika muridnya itu mati, dia masuk surga atau masuk neraka?
Saya kan udah jawab. Yesus kan bikin perumpamaan seperti anak kecil ini. Kalau anak kecil, kalau dia marah kepada temannya gimana? Ini Contohnya nggak berantem. tentang perilaku loh. Kamu lebih pintar daripada saya nggak soal kitab ini? Karena aku lebih pintar, makanya aku berani bawa data ini. Dari mana kamu pintarnya coba? Coba baca Yohanes 18, 1, 2, 3. Di situ dia bahas tentang perilaku. Dia bahas tentang dosa, bukan perilaku. Kalau perbuatan baru, kamu harus menjadi perbuatan kamu seperti anak kecil ini. Katanya kamu harus menjadi seperti anak kecil ini. Artinya anak kecil ini tidak berdosa karena dia bertanya tentang kerajaan sorga. Bukan Siapa tentang bilang anak kecil tidak berdosa, Sal? Tengok, baca itu, baca. Mana? Coba baca. Matius 18 baca. Ya, kamu kan pintar. Ya, coba baca. Jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, seperti anak kecil ini perumpamaan, berarti ini tidak ada dosa. Nah, bertobat itu seperti apa? Ya, tanyalah Yesus. Bertobat Nah, seperti apa? tapi kamu pintar, Sal. Kamu sekarang mencari penjelasannya pertobatan. Nah, Oke. kamu katakan tadi kan kamu lebih pintar daripada saya. Tenang, berarti kamu Di dalam ayat itu, di dalam pertobatan seperti apa? menurut Bang Petra, sabar Bang Petra ya, sabar buka ini. Sebentar, hingga Yesus Iya, mengumpamakan sabar, kepada anak sabar. kecil. Berarti kamu nggak mencari poinnya, ingat. Berarti kamu nggak mencari poinnya. Kata Yesus begini, jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang pertanyaan aku, jika Bang Petra kalau nggak makan nanti sakit, berarti Bang Petra makan atau tidak? Apa kaitannya di situ, Sal? Itu perumpamaan. Bang Petra kalau nggak Nggak ada makan, kaitannya di situ, nggak nyambung. diam dulu, jawab dulu. Kamu. Diam dulu. Kalau Bang Petra nanti nggak makan, Bang Petra nanti sakit. Bang Petra makan atau tidak? Nggak nyambung itu. Kok nggak nyambung? Ya, kamu kan mengaku itu. Kok nggak nyambung? Itu. Coba jelaskan sama saya. Coba jelaskan sama saya. Kenapa Yesus membawa perumpamaan kepada anak kecil tentang Gini. pertobatan? Tanya, Bang Petra, ini aku ngomong ya, Bang Petra nanti kalau nggak makan sakit. Bang Petra harus makan atau tidak? Nggak nyambung kau, Sal. Ini nggak, bukan masalah nyambung nggak. Aku bertanya sama Bang Petra. Bang Petra nanti sakit kalau nggak makan. Bang Petra makan atau tidak? Biar nggak sakit. Iya, nggak nyambung ke situ. Aku nggak bahas ke situ loh. Aku bertanya loh. Iya, Apa? makanya coba jelaskan sama saya kenapa Yesus mengumpamakan tentang pertobatan seperti anak kecil. Coba. Aku bertanya, Bang Petra. Kok bertanya? Tapi kamu tadi pintar, Sal, gimana sih? Iya, ini aku saya mau jelaskan, kamu tidak terima. Di Tetapi sini- ketika saya minta sama kamu bertanya. Gimana Di sini sih? aku menguji. Atau gini, Sal. Kamu gagal di sini. Gini. Coba saya tanya tentang Al-Quran dulu sama kamu. Ini pembahasannya di sini. Nanti kau ke Al-Quran nanti. Aku tanya sama satu sekali. Kalau kamu nanti nggak Udah gagal di situ, kamu gagal. Ketika saya jelaskan, kamu mengklaim bahwa kamu pintar. Ketika saya minta kamu Tengok ya. menjelaskan, Ya. kamu bertanya. diam dulu, Lalu diam. bertanya-tanya. Nah, sekarang Bang. aku tanya dulu kamu Al-Quran. Tunggu dulu. Kamu kan sudah mualaf nih. Diam dulu. Aku biar tanya sama Rifki. Rifki. Sebentar, Sal. Diam dulu. Kamu kan sudah mualaf. Petra, aku mau bertanya sama Rifki. Aku mau bertanya sama Rifki. Bentar lah, kita dulu. Kamu kan sudah mualaf. Diam dulu. Diam dulu. Takut ya. Bukan takut. Sabar dulu. Kamu bertanya bentar. Nanti kamu bertanya nggak apa-apa. Tunggu dulu, siapa tahu aku bisa mualaf. Nggak butuh orang. Nggak butuh orang kayak kamu. Kenapa nggak butuh? Kenapa gue marah Muhammad lu? Orang bodoh nggak bisa jawab. Bang Rifki, Iya, kenapa? dengar Bang Rifki. Ketika abang ku tanya Bang Rifki kalau nggak makan nanti sakit, Bang Rifki makan atau tidak? Makanlah. Nah, itu jawabannya. Kok susah banget sih? Udah jelas. Jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, bertobat dibilang, bukan perlakuan. Tapi kenapa kok gitu? Kan itu saudara, sahabatmu itu, saudara sebangsa dan setanah air. Ya bukan gitu. Kayaknya mutar ya. Iya, dia ditanya perumpamaan nggak cocok. Itu paling sederhana perumpamaan.
Kata Yesus, jika kamu sesungguhnya, kata Yesus, jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya di situ nggak bahas tentang anak kecil berantem, enggak. Iya, iya. Anak kecil itu dikatakan dia tidak berdosa. Jadi kita itu menjadi seperti anak kecil. Makanya di Islam, ketika anak kecil mau di Kristen dimanapun anak itu meninggal, dia masuk surga. Kenapa? Dia belum mau berpikir. Karena masih suci. Di mana dia sekian nih, udah kutulis nih. Nah, cuma Oten bilang kan ada dosa waris katanya. Bayi juga dapat dosa waris. Ini ada dosa waris di sebenarnya. Ini buka Nah nih. itu banyak tamu Sal. Saya stand by dulu. Saya mau. Menturun kau Sal. Kayak kau diam dulu, takut Cok. Dulu saya. pertanyaan. Sekarang bertanya sebentar. Bang Hos, izin Kau Bang Hos. takut sama saya. Bang Hos. Sedikit dari saya Bang Hos mengenai Biasa. tentang dosa waris. Nih. Apa maksudnya dalam hadis bahwa tidak ada bayi yang disentuh setan kecuali bayi Maryam? Bagaimana kira-kira mendeskripsikan itu? Bayi Maryam. Ya, Isa. Aku pernah baca tapi cuman lupa nomor hadisnya apa. Tapi pernah ada, betul atau tidak? Enggak, nanti ya setelahnya kita datanya ya. Enggak apa-apa. Bagus itu pertanyaannya. Nah, sekarang Cuman lupa nomor hadisnya. bara api. Kalau Iya, kamu nggak iya, makan, iya. kamu sakit, kamu makan atau tidak? Enggak, aku tanya dulu itu tentang hadis itu. Apa maksudnya? Berat kali kayaknya ada omongan itu ya. Otakmu nggak ada Sal. Ngapain kau buka room? Iya. Coba ini bahas, coba Sal, kamu kan udah mualaf nih. Coba bahas sama saya. Ini dong. Imran. Ini masalah tentang makan aja kamu nggak bisa jawab. Kayak mana mau lanjut? Betul. Iya, kamu pintar. Bang. Ini kamu pintar. Bang. Kamu kalau nggak makan sakit, kamu makan atau tidak? Iya. Oke, Iya, oke. iya. Ya, sekarang coba Ali Imran 56 ini Sal. Menurutmu apa ini? Ya. Buka datanya Petra. Dengar ya. Oke. Dengar. Kalau kamu tidak makan, kamu sakit. Berarti kamu harus makan atau tidak? Nggak perlu saya jawab itu karena pertanyaanmu apa? Berarti kok bagaimana mau memahami? Tanganmu itu jangan sosok pintar kau, jangan sosok seperti apa kau. Petra, bagaimana kamu mau memahami? Kau nggak seperti, kau nggak lebih pintar daripada Muhammad. Muhammad kan bodoh dia. Oh, jangan gitulah. Mulai. Iya. Mulai. Ya, senang iya kan? Hah? Dia kan membaca kan nggak bisa. Yesus. Buta huruf. Oh, gitu. Oh, gitu cara. Gitu. Aduh, ini lagi lenyap. Balik pada pangkuan Bapa kan darah Yesus. Ginjal Sao Paulus. Darah Yesus. Udah dibilang Yesus tuh perumpamaan. Anak kecil tadi perumpamaan. Nah, sekarang ku perumpamakan. Ketika kamu bara tidak makan, kamu akan sakit. Kamu makan atau tidak? Bara monitor. Enggak, aku tuh mau nanya tentang itu hadis yang tadi yang aku sampaikan. Oh, kamu bertanya. Iya, iya, Oke. aku bertanya tentang hadis itu. Bagaimana deskripsinya itu? Oke, hadisnya gini. Tidak pernah. Udah habis ya. Sekarang jawab pertanyaan aku. Dan jawab pertanyaan aku. Jika kamu tidak makan nanti kamu sakit. Kamu harus makan atau tidak? Dia lagi kerja itu kayaknya. Noise dia lagi ada kegiatan, dia itu lagi aktivitas. Bung Adios. Bang Jai naik aja Bang Jai. Ngapain di bawah Bang? Oke naik. Apa dia tanya tadi? Mengenai bayi Isa Al-Masih yang tidak diganggu setan. Oh iya. Muslim. Iya bang, itu aku tanya kan bagaimana penafsirannya bahwa Assalamualaikum. kecuali bayi Isa Assalamualaikum. tidak disentuh oleh setan. Salam. Bagaimana penafsirannya? Penafsirannya tuh tidak ada Ya, udah. jadi kan Nggak apa-apa Bang, nggak usah dijawab Bang, nggak usah dijawab. Bilang aja nggak ada udah. Dia kan bertanya, nggak mau ditanya. Gitu aja. Dia simpel aja, karena dia nggak mau ditanya. Jadi kita jawab dengan apa yang pemikiran dia.
Masaan dia mau bahas tentang hadis itu. Aku bertanya tentang kalau kamu sakit nggak makan, berarti kamu harus makan atau tidak? Nggak bisa jawab. Bagaimana dia memahami hadis tentang ke sana? What the hell? Nggak ada hubungannya dengan hadis itu. Coba Jawab jelaskan itu jawab dulu. pertanyaannya Sal itu. Jawab dulu pertanyaan. Tanya Ya kalau sama aku mu. Baru makan kita ya, jawab. berarti aku lapar gitu loh. Singkat Kan- aja. Kalau aku makan berarti Nanya aku kamu. lapar. Nggak nanya kamu tuh. Nah, sekarang kamu jelasin. Sekarang kamu jelasin tentang hadis itu. Apa maksudnya kecuali bayi Isa tidak disentuh oleh setan? Bagaimana penafsirannya? Nggak disentuh oleh setan juga. Nah, sekarang pertanyaan aku gini. Kalau kamu ini Kok ditanya lagi? Saya bertanya, kamu tanya lagi. kan dari Bisa dijelasin nggak? Kalau nggak bisa, aku turun aja. ya udah turun kok. Giliran kau ditanya. Ngancam dia mau turun. Udah aku kembalikan ke panggung Bapak. Zoro, selamat pagi Zoro. Mau nanya, Iya, Islam Kristen yang mau nanya. apa? Berat. Sama agama sendiri pun nggak Janganlah kayak Petra, dia udah nggak ada punya ilmu. Ngaku-ngaku dia kerjanya di kantor-kantor, mabuk-mabukan. Buat apa kayak gitu? Gitu. Zoro, Islam Kristen Zoro. Islam. Oh Islam, kok nggak percaya sama diri sendiri? Mau nanya, kenapa? Kenapa Zoro? Kenapa kuota aku mau habis begitu? Kenapa Kristen melegalkan pernikahan sesama jenis? Iya. Nggak aku ya. Itu ajaran kasih sayang. Nggak aku ya. Nggak aku ya, ampun. Ini tadi yang saya tanyakan semalam di roomnya apa itu? Saya diturunkan. Nggak bisa, aku nggak kuat aku. Tuh pertanyaan kamu kok ngeri kali Zoro. Kukira agama kasih sayang, kenapa melegalkan pernikahan sesama jenis? Ya, karena gimana ya? Memang kayak gitu kok ajarannya. Orang katanya kalau ya saya Kristen ya. Selamat siang. Selamat pagi. Jalan siang. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumah Kristen kah? Islam bang, Islam. Islam ada tuh. Tidak ada dosa waris. Yeskiel itu membantah daripada dosa waris tuh. Yeskiel berapa bang? Yeskiel 18:20 kalau nggak salah. Ya 18:20. Oh ini skill juga yang ada anunya ya Sal ya, yang ada lot itu ya bapaknya ya, Ya Ike Kemoci. yang dua anak perempuannya. Ya itu Yeskiel 23, ini Yeskiel 18 katanya begitu. Kalau nggak salah ya ayatnya. Bang, halo. Bisa di dalam Nanya. kitab begitu ya, tulisan begitu. Ini yang Kristen ada mana? Yang Kristen tadi? Itu yang di bawah. Legios ya, Legios. Leo. Legal. Oke, nanya. Oke. Apa maksud surat? Coba baca di Yeskiel, boleh nggak dibaca di Yeskiel? Enggak, saya mau nanya dia. Skill berapa, Kak? Yeskiel 18 Yeskiel 18 30 coba. Sabar. Coba. 20 ya? 20 kah? Antara 20 30 coba. Oh ya, 20. Oh ya. Orang yang berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa, dialah yang akan mati. Anak tidak akan menanggung kesalahan orang tuanya, dan orang tua tidak akan menanggung kesalahan anak.
Nah, di situ tidak ada dosa waris. Bahkan ketika manusia berdosa yang dah besar ya, ada besar. Dah besar itu berdosa. Yesus mengajarkan tentang pertobatan. Dia mengambil perumpamaan anak kecil agar orang-orang itu bertobat menjadi seperti anak kecil ini. Bertobat dengan cara apa? Yaitu bagaimana cara Yesus mengajarkan pertobatan tentang mereka dulu. Diajarkan Yesus masalah tentang ini, pengorbanan sesuatu ataupun kurban ataupun ada yang lain. Nanti sih kita bahas itu. Ini sekarang tentang menjadi seperti anak kecil ini. Berarti orang yang diajarkan Yesus harus bertobat menjadi seperti anak kecil ini. Matius 18 nomor 3. Sesungguhnya jika engkau tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, maka engkau tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya itu, sesungguhnya jika engkau tidak bertobat, itu perintah bertobat. Dan ketika muridnya itu bertobat menjadi seperti anak kecil itu, dan dia masuk, dan dia meninggal, dia masuk surga atau enggak, Bang? Jawab, Bang. Apakah aku harus menuliskan di buku lagi biar paham? Soalnya udah mau habis buku kuning. Ini Abang Sali ini Kristen apa Islam? Aku mau nanya. Aduh, belum dijawab dan nanya. Enggak, aku mau nanya. Oke. Dan apa maksud di surat Al-Ikhlas nomor 112 yang ayat 1, katakanlah Muhammad dia Allah. Mas, Iya. Al-Ikhlas 4 ayat saja. Ya udah Ikhlas ayat 1. Ayat 1. Di mana Al-Ikhlas? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas yang mana? jiwa-jiwa pengujian yang Oke, kenapa? Katakanlah Nabi Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Biar dia yang baca, enggak usah kita yang baca, biar dia yang baca. Kenapa? Oke. Kenapa, Kak? Kenapa dibilang katakanlah Muhammad Allah yang Terus permasalahannya apa, Kak? berarti kau menyembah Muhammad? Coba gini, Kak, aku bilang, Kak. Ingat, Kak? Kak Legion, katakan, aku nih ngomong samamu. Katakanlah kepada katakan, dengar dulu. Aku ngomong nih, bukan ke ini ya, bukan ke ayat nih. Nah, aku katakan lagi nih. Aku bilang samamu. Ada orang mengatakan demikian. Contohnya presiden mengatakan samaku, salam, katakan kepada si Leo ini. Katakanlah yang dikatakan ini kepada orang itu ya. Katakanlah Nabi Muhammad. Katakanlah bahwasannya dialah yang ngomong tadi nih, Pak Presiden. Aku disuruh menyampaikan kepada orang bahwasannya Pak Prabowo itu presiden. Enggak ada dibilang katakanlah kepada, katakanlah Muhammad. Iya, tidak ada bilang katakan kepada. Bentar, Joro. Dialah yang dimaksud itu kau merujuk kepada siapa? Yang dikatakan dialah itu kepada siapa? Tanya kau, katakanlah Muhammad, tidak turunkan Muhammad. Berarti dia ada. Singkat saja kan, si Allah itu lagi biar ngomong sama Muhammad gitu. Nah, si dialah itu ngomong kepada siapa? Kalimat dialah itu kepada siapa? Inilah nggak paham bahasa, peribahasa jangan masuk ke situ. Skip udah, skip. Lewat aja. Apa ini kita jelaskan. Kalau nggak bisa jawab, kita jelaskan juga biar ada info kan. Gimana? Bisa jawab nggak? Nah, kalimat dialah itu kepada tunggu dia. Bertanya aja nggak mampu. Gimana mau jawab? Nah, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Nah, Nabi Muhammad nih ngomong kepada sahabat nih, orang-orang itu. Ini Allah memberitahukan sama Nabi Muhammad nih. Muhammad, katakanlah bahwasannya yang di atas tuh ataupun di mana tuh yang disebutkan itu, itulah Allah yang Maha Esa. Esa itu tiada 2, 3, 4, apalagi sebelah gitu, menjelma nggak bisa gitu. Esa Ahad gitu. Makanya kata Pak Presiden ngomong sama aku, Sal, bilang sama orang di Medan sana, Sal, bahwasannya aku nih presiden nih ya. Apakah aku presiden? Nggak gitu konsepnya. Aku tuh menyampaikan daripada yang disampaikan Pak Presiden tadi.
Gitu bro, mana sih? Itu sana lawannya kan. Mantan. Pasar Ibu ini apa Sal? Karo kah? Bukan ya? Kamu bukan Karo ya kalau Pasar Ibu ya? Bukan bang, Batak bang. Kami Batak tuh. Dia itu Batak tuh. Dia itu saudaraku ini. Dia itu bukan sekarang bukan saudara sebatak lagi. Saudara sebatak, seiman. Insya Allah semoga Allah perkenankan kami masuk ke dalam kerajaan surganya nanti. Amin ya Allah. I love you baby. Ih, babi baru aja dipuji. Iya, kalimat I love you itu jijik sebenarnya, tapi kalau kalimat ana uhibbuka fillah itu enggak apa-apa. Kalimatnya itu ana uhibbuki fillah, walaupun aku katakan aku mencintaimu karena Allah, bukan karena aku suka perasaan, enggak, tapi keimanan aku samamu tuh bertambah ketika dekat denganmu, bertambah kepada Allah gitu. Nah, kalau di kalimat Indonesia I love you, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jijiknya perempuan. Bang, saya mau tanya boleh bang? Boleh abang Islam ya? Gimana bang? Oh ya, yoga satu lagi yoga. Gimana bang, gimana? Mau tanya apa? Yang buat, tapi gini bang, di dalam Islam ini ada takdir Allah nggak bang? Takdir ada bang. Kodar. Ah iya benar, takdir. Artinya segala sesuatu itu telah ditentukan, telah ditetapkan. Di Laihul Mahfuz. Itu kata gini kan kalimatnya. Semua takdir itu sudah ditetapkan. Nah, jika kita berdoa, nggak tahu tuh Allah bisa aja mengubah takdirnya. Karena doa dapat mengubah takdir dan takdir dapat dilampaui oleh ain. Jadi doa tuh makanya kata kalimat ini doa adalah senjata orang mukmin. Gitu. Tapi kita Allah alam ya, kita mengubah takdir nggak? Bukan gitu maksudnya. Itu terserah Allah. Kalau kan gini, aku ditakdirkan baik daripada Kristen. Apakah itu menetap padaku? Enggak. Kalau aku dari Allah buktikan, Allah kasih ini hidayah. Karena kembali ke kita gitu. Hak prerogatifnya Allah. Nah, Baik, pertanyaan saya begini bang. Saya artinya semua itu karena takdirnya Allah kan bang? Jawabannya. semua. Semua takdirnya Allah. Ya benar. Entah, maksudnya dia memberi petunjuk atau tidak memberi petunjuk kan begitu bang? Benar. Pada siapa yang dia kehendaki kan? Dia maha membolak-balik hati seseorang kan begitu bang? Benar. Nah di sini abang mengkonfirmasi bahwasannya di dalam Islam itu takdir, qadarullah kan begitu bang? Yang menjadi pertanyaan saya bang, yang membuat Adam berdosa itu takdir atau setan? Yang membuat Adam berdosa itu takdir atau setan? Iya. Assalamualaikum. Saya jawab Sal. Coba saya jawab Sal. Silakan. Boleh. Bukan, aku bisa sih jawabnya, tapi nggak apa-apa, silakan. Oh siap. Yang bertanya tadi Islam apa Kristen, Bang? Jadi Habibi. Ya, yang Habibi bertanya tadi Habibi. Islam atau Kristen? Kristen. Oten ya, Habibi. Ya Habibi. Oh Habibi. Assalamualaikum. Terkasih Habibi. Halo bang. Iya bang. Islam Kristen, Bang. Islam atau Kristen? Oh saya Kristen Kristen ini. Nah, gitu dong. Pede sama Nah, itu. Oke. Dia Kristen itu. Enggak, saya enggak sempat dengar tadi, Bang. Ya, silakan, Bang. Iya. Dia Kristen kan? Jelas Ya, ya. silakan, Bang. Yang membuat Adam berdosa takdir. Ya, Abang Kristen kan? Sudah ditahu jawab. Ini pertanyaannya sudah jelas. Oke, jadi gini Habibi. Jadi manusia itu Allah ciptakan itu memiliki dua potensi. Potensi baik dan potensi jelek. Dan Allah memberikan free will kepada setiap individu untuk menggunakan dua potensi itu.
Jadi dikasih kebebasan untuk memilih. Ketika Adam itu dicoba oleh setan itu untuk membujuk rayu dia memakan buah khuldi, itu adalah pilihan Adam sendiri yang memilih. Ada ayat. Namun ilmu Allah itu sudah, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Sebelum kejadian itu Allah sudah tahu bakalan kemana. Tapi Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk memilih. Karena pilihan Adam waktu itu dia memakan buah kuldi, akibat dari bujuk rayu setan itu. Setan itu hanya membujuk. Pakai hadis atau pakai ayat Al-Quran, Bang? Ada ayatnya, Bang? Gini, Anda kan bukan Kristen, bukan Muslim, jadi ya, Anda tidak memahami bang, gini aja bang, kenapa dibiarkan bang, kenapa dibiarkan juga supaya tahu bagaimana ketika itu manusia itu bertobat. Makanya kata Adam dan istrinya apa? Qala rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna wa nakuna minal khosirin. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami. Sesungguhnya jika kami tidak Engkau maafkan, ampun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang merugi. Begitulah Nabi Adam jatuh ke dalam dosa. Allah kenapa nggak bisa? Bisa, tapi agar tahu. Rifki berisik bang. Agar tahu bagaimana cara bertobatnya, dan jika pun kalau Allah menolongnya, tentu tidak ada manusia yang berdosa. Siapa yang nulis ini bang? Ini Bang Rifki tolong di mute. Jadi begini, siapa yang bertanya tadi? Nabi Adam sendiri. Saya tambah juga bang. Izin bang, saya tambah ya. Saya mute dulu Bang Bayu ya. Saya mute. Bang. Enggak, itu Rifki noise Rifki itu yang di atas itu. Coba di mute. Jadi begini Bang Habibi. Sebelum Adam memakan buah itu kan sudah disampaikan segala sesuatu yang ada di sini kamu boleh makan kecuali yang satu ini. Itu kan dikatakan. Tetapi datanglah iblis menghasut dia. Nah ini kembali kepada dirinya sendiri, begitu bang. Bukan Tuhan yang menyesatkan. Di Bible juga kan seperti itu. Saya kan bertanya di dalam Al-Quran, bang. Oke, kamu bertanya berdasarkan ayat berapa Al-Quran? Bang, coba pahami apa pertanyaan saya, bang. Saya bertanya, menurut Bang Salpasaribu, dia mengatakan segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah. Bang, yang ditakdirkan itu seperti ini. Bang. Kamu akan dilahirkan dari rahimnya orang perempuan Kristen. Kamu ditakdirkan itu matimu, rezekimu. Tetapi kamu diberikan pilihan dan free will, bang. Apa yang kamu yang ketahui, mana baik, mana tidak. Yang saya tanyakan, bang. Yang saya tanyakan. Yang membuat Adam berdosa setan atau takdir? Dia membuat dirinya sendiri berdosa, bang. Adam sendiri. Berarti karena kenapa? Dengarkan dulu. Karena kenapa? Sebelum terjadi hal seperti itu, Allah telah mengatakan segala sesuatu yang ada di sini kamu boleh makan kecuali yang satu ini. Jangan kamu makan. Tidak boleh kamu makan. Bang Bayu, coba tanya, jangan sampai dia nggak ngerti nih. Bang Habibi tahu nggak free will itu apa? Free will itu konsep di dalam kekristenan, bukan takdir. Oh enggak, jangan di Islam juga ada free will itu. Jadi gini, kamu harus paham dulu apa itu free will. Enggak, dalam abang tahu, abang Habibi tahu nggak konsep free will dalam Islam? Dari hadis atau dari Al-Quran? Bukan, apa sih free will? Free will itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau apa? Free will itu kehendak bebas. Tanya dulu. Kehendak bebas itu dari mana? Maksudnya ke bahasa Indonesianya bagaimana? Bagaimana memahami kehendak bebas itu? Kehendak bebas di dalam. Ya, kehendak bebas bagaimana? Ya, kehendak bebas itu memiliki. Memiliki apa? Apa yang kamu miliki? Ya, kehendak bebas, kita bebas memilih, bang. Apa yang bebas baik, memilih. Bebas memilih mau baik apa buruk. Konsekuensinya kita bisa jatuh di dalam dosa, bang.
Nah, enggak, bukan saja jatuh dalam dosa, jatuh dalam kebaikan juga itu namanya konsekuensi bebas. Ya, konsekuensi yang kan kita pilihan, itu begitu loh. Makanya Jadi, saya tanya Bang, kalau di dalam Islam bagaimana? Bahkan di dalam Islam sendiri mengatakan takdir. Kadar. Iya, ada takdir seperti kamu laki-laki, takdir menjadi laki-laki itu. Tidak bisa kau pilih jadi perempuan. Gimana? Bang, saya bacakan satu hadis ya Bang, boleh nggak Bang? Bang, dengar. Ya? Baca aja, baca. Enggak masalah. Bahas apa? Dengan Enggak, tentukan dulu kita mau kemana arahnya ini. Diskusinya biar jangan melebar gitu loh. Fokus satu-satu dulu. Fokusnya kan Bentar, saya ini di bertanya 37. nih, Bang. Bang Habibie Yang dengar. membuat Adam berdosa ini Satan. Kan sudah dijawab tadi itu. Kemudian Kok kamu yang ngatur ini? Adamnya kan jatuh ke dalam dosa. Itu karena perbuatan apa? Setan menggelincirkan keduanya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Setan yang membuat dia. Itu namanya dikatakan Bang Bayu tadi free will. Maka itu ada kalimat kemudian ada menerima beberapa kalimat dari Tuannya. Lalu ia pun menerima tobatnya. Sesungguhnya dia yang Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Itu Allah. Bagaimana saya membuktikan, Bang? Nah, itu sudah bagaimana saya membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan takdir? Hah? Kok ada Muhammad sih? Apa sih? Ada masalah apa kamu nih dengan otakmu nih? Oke, kacau kamu nggak bisa diskusi nih. Yaudah, Bang Bayu. Aduh, parah ini. Aduh, nggak parah ini jadinya. Bang Bayu. Alah, kacau Bayu. ini. Habibie, Tolong silakan tanya dia balik. Tolong silakan Habibie. tanya dia balik. Kau ngerti dulu. Kau ngerti dulu konsep takdir menurut Islam. Ngomong seperti apa? konsep Kamu takdir. saya udah semangat. Habibie. Habibie. Kok di mute nih, bangsal pasal ini. Kau ngerti dulu konsep takdir Bang itu Habibie apa? bentar. Bang Habibie bentar. Abang tadi sudah bertanya, sudah dijawab. Abang sekarang bertanya lagi. Abang tuh udah hebat. Saya mau konfirmasi dulu, Bang. Tunggu teman-teman, saya dulu ya. Begini seperti saya ini. Dengarkan Saya Habibie. takut sekali kalian ini. Bukan kayak takut, kamu ini susah memahaminya. Mau maju lagi, kamu aja sendiri masih tolol gitu. Muhammad mengatakan takdir. Iya, saya jelaskan sama kau ya. Gini. Gini. Ya berarti yang benar takdir atau seton? Tunggu dulu. Kalau kamu berbicarakan free will, takdir seperti ini loh. Saya dilahirkan dari seorang ibu yang beragamakan Kristen. Jadi perkataan Nabi di sini salah. Tunggu Kamu dulu. bisa diam nggak? Aduh, ini anak kata-kata Oten begini ya. Kenapa ya tolol nggak bisa Saya bacakan belajar aja mendengar? dulu, Bang, Enggak, saya kamu bacakan begini. seperti ini. Kamu ngerti nggak bagaimana itu orang bisa Saya jawab kalau kamu Bukhari. ikut ngomong? Kalau kamu ikut ngomong, kamu nggak akan dapat jawabannya. Ngomong aja terus. Bang gantian kita Ya, ngomong. makanya sebentar Gimana dijawab sih? dulu sama Bang Beni, Bang Bayu. Aduh ini. Bang, orang. semua kalian di Kamu sini bisa semua nggak? Bisa. ngomong. Tenang aja, Saya santai. sendiri aja di sini, Ada kok saya nggak boleh ngomong. Bukan Gimana? masalahnya kamu sendiri, otakmu yang Ya, nggak saya bisa kan cerna ini bacakan apa yang dijawab dulu. dikasih jawaban. Gimana sih? Nah ini persoalan. Kok sekali saya Nih. bacakan. Nah ini kan ini berat ini ke kamu nih, ya. Ya, Berat saya buat kamu ya bacakan. kenyataan ini. Loh, kok Berat ya. Makanya kamu lari-lari nih, sengaja motong-motong pembicaraan. Loh, Itu kok ya. takut? Itu yang diajarkan agamamu. Oke, saya bacakan dulu. Nah ini berat memang. Telah Caramu itu loh. menceritakan kepada kami Udah dibilang Yahya sebentar bin dulu satu-satu. Bukair. Nanti disampaikan Bayu. Wah, Apa yang kamu tidak mengerti pada Bayu kamu tanyakan lagi. Bahwa ini kayak takut sekali. Ini saya Bukan lagi baca takut. hadis loh. Kamu nggak ngerti ini masalahnya. Loh, kok nggak Satu-satu. mengerti? Di sini jelas takdir. Sebentar, satu-satu. Biar kita selesaikan dulu, ya, Habib. Ayo langsung Bayu. Jadi gini Bang Habibie ya. Ya, Bang Bayu, saya bacakan dulu Bang, biar abang paham. Biarkan dia baca ya. Biarkan aja apa biarkan. Biarkan. Ya apa. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al-Laits telah menceritakan kepada kami Ukail dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepada kami Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adam dan Musa berbantah-bantahan pada hari kiamat. Musa berkata kepada Adam, engkaulah penyebab yang mengeluarkan anak cucumu dari surga. Jadi Adam penyebab anak cucunya keluar dari surga. Sedang Adam berkata, engkau Musa yang Allah telah memilihmu dengan risalahnya dan kalamnya. Kata Nabi Adam, engkau mencelaku atas
sesuatu yang telah ditakdirkan bagiku sebelum aku diciptakan. Yang ngomong siapa? Itu yang ngomong siapa? Adam. Nah, Maka ayo. Adamlah yang mengalahkan Musa. Jadi sebelum Adam diciptakan, dia sudah ditakdirkan untuk berbuat dosa, Bang. Bukan ngomong siapa? Itu hadisnya doib itu. Hadisnya doib. Sahih Bukhari 6. Iya, yang ngomong siapa? Yang ngomong kan Adam. Iya, takdir itu yang ngomong Adam, disampaikan kepada Allah yang menyatakan Adam, sampaikanlah bahwa ini takdir. Nabi Muhammad di sini salah. Loh, mana Nabi Muhammad yang mengatakan itu? Loh, hadis ini kan ini, Bang. Adam menceritakan itu, bukan Muhammad yang mengatakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Iya, yang sabda. Apakah Nabi Muhammad mengatakan takdir? Jadi kamu ini nggak ngerti. Nah, ini persoalan yang lebat. Lihat, dengar. Hadis tersebut tentang bantah-bantahan Musa dan Adam. Yang mengatakan takdir itu Muhammad. Bagaimana ceritanya? Yang berbicara itu Adam dengan kamu nggak percaya Nabi Muhammad? Waduh, parah nih orang nggak percaya Nabi Muhammad lagi. Tolong ini memang kamu tolong. Lo kok tolong? Begini ya, Adam dengan Musa yang bantah-bantahan. Nah, yang mengatakan takdir itu adalah Adam. Muhammad mengutip. Bagaimana ceritanya dia mengatakan takdir? Ya, Adam. Iya, terus Muhammad yang mengatakan takdir itu. Adam mengatakan takdir. Oke, di dalam hadis itu takdirnya sebelum yang mengatakan takdirnya tersebut apakah Muhammad atau Adam? Kan dia sudah ditakdirkan berbuat dosa. Makanya kamu ini nggak ngerti. Takdirnya itu. Sebentar. Kamu tahu nggak hadis itu bagaimana? Dibaca nggak dipahami. Kamu aja ini berat ini makanya. Kamu aja nggak paham. Ini berat. Coba Ustadz ada Ustadz di sini. Ustadz biar lebih jelas. Ini Habibie ini ya. Nah, coba Ustadz lagi bayar. Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tadi saya nggak baca. Ya, waalaikumsalam. Kalian masih ngotot. Free will. Padahal ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebentar Habibie menjelaskan itu. Kamu biar memahami bagaimana tentang itu. Bagaimana sih kamu yang menjelaskan? Jam dulu kau bertanya ini. Ya udah, kau udah tadi dikasih ngomong. Bentar. Pak Tua Rimba, tanya dulu hadis itu sahih atau tidak Pak Rimba. Baru nanti itu tahu tuh. Memang ada itu betul. Itu udah langganan saya itu. Hadis ini hadis dari lama ini. Itu aja yang dibawa orang Kristen. Nggak ada masalah dengan hadis itu. Nggak ada masalah dengan hadis itu. Nggak ada masalah dengan hadis itu. Silakan Ustaz. Masih ngomong seton lagi. Iya, kalau dia ngomong bagaimana Anak Rimba ngomong? Udah bisa kita mulai. Ya silakan Bang Anak Rimba, Masya Allah. Ya. Tadi cerita takdir dan kemudian dosa ya. Oke. Semua itu adalah ketentuan atau takdir dari Allah. Takdir itu boleh juga. Bang Bayu kena pelanggaran. Tolong turun dulu bentar Bang Bayu. Pelanggaran ini pemberitahuan. Oh, saya juga ya? Enggak, cuman Bang Bayu. Ya, kita mulai ya. Takdir itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya ketentuan dari Allah. Tapi Allah ya memberikan juga pilihan, makanya takdir itu terbagi dua. Ada takdir mubrom, ada takdir ikhtiari. Yang disebut dengan takdir ikhtiari adalah manusia boleh memilih, maka itu disebut dengan berpindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain ya. Takdir bisa berubah ya, misalnya dengan doa, ya Allah, kita minta kepada Allah, Allah mengganti takdirnya ya kan, karena Allah memberikan kebebasan kepada manusia ya. Ini agak panjang, kau diam ya, ini tentang takdir. Ada yang disebut dengan takdir yang tidak bisa kita hindari. Diam dulu, astagfirullahaladzim. Tendang ke bawah dulu, baru dia bisa tenang ini. Nanti naikin lagi. Kalau dia nggak bisa tenang ini. Ya, kalau dia ini kan tidak harus langsung semau dia, ini harus dijawab dengan rinci. Nah, kau dengarkan ya. Begitu turunkan aja dulu host, nanti naikin lagi kalau dia mau naik. Kalau dia mau dengar ya, turunkan aja. Iya, nggak apa-apa. Bukan takut. Nggak apa-apa. Biar dia bilang takut, nggak apa-apa Ustadz. Memang begitu caranya mereka Kristen.
Nggak ada begitu, begitu. Mereka akan tahu seperti itu aja. Iya. Takdir itu kita bagi dua aja lah ya. Kita bahasa Indonesia kan aja. Ada takdir yang manusia itu boleh memilih. Ada yang tak bisa kita pilih. Itulah takdir yang disebut dengan mengalir kalau bahasa Indonesianya. Harus kita terima ketentuan Allah itu. Tapi ada takdir memilih. Misalnya kita lapar, berarti kita ditakdirkan lapar. Nggak mungkin kita diam aja. Ah, biarinlah lapar. Ini kan takdirnya Allah, ya kan? Enggak, bukan begitu. Tapi kita pergi, ambil piring, ambil nasi, makan. Habis makan kita kenyang, ya kan? Berarti takdirnya kita kenyang. Makanya tadi kita dari lapar berpindah kepada kenyang. Maka kita berusaha, nggak boleh diam, ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan takdir ikhtiari. Usaha dulu. Atau saya buat satu contoh lagi ya. Dia seorang penjudi. Ah, udahlah, saya sudah ditakdirkan hidup sebagai penjudi. Enggak, bukan begitu, ya kan? Karena sudah ada petunjuk dari Allah bahwa berjudi dosa, maka tinggalkanlah takdir itu, judi itu. Anda taubat, kemudian Anda mengerjakan perintah Allah. Akhirnya disitulah bahwa kita itu bisa merubah diri kita. Kemudian Allah merubah takdirnya lagi, karena Dia Maha Kuasa, ya kan? Dan Dia Maha Adil, dan Dia Maha memberi kebebasan kepada hambanya, Maha memilih mau jahat atau mau buruk. Nah, itu tentang takdir, ya kan? Bagaimana dengan dosa Adam tadi? Dia mengatakan aku sudah ditakdirkan berdosa sebelumnya, kan kira-kira begitu tadi Bang Bayu, Bang siapa? Bang Jabar. Ya memang Adam itu memang sudah dibuat untuk melakukan pembangkangan itu. Kenapa? Karena di ayat Quran itu ini ja'ilum fil ardi khalifah. Allah mengatakan akan menciptakan manusia di muka bumi, fil ardi, ya kan, khalifah. Jadi ingat ya, Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tapi Allah membuat dia, menciptakannya di surga. Bagaimana supaya bisa itu dipindahkan ke bumi? Maka Allah merekayasa. Itu kan skenario Allah. Terserah Allah, Dia Maha berkehendak, Allah Maha berkuasa, ya kan? Maka dibuat Allah lah rekayasa supaya iblis menggoda Adam. Kemudian Adam tergoda. Berarti kan Allah mengeluarkannya. Adam tidak diusir dari sorga. Maka ada kalimat di Al-Quran. Pertama, ya Adam askun anta wasaujukal jannah wala taqraba haza sajarah. Hai Adam, kalau kamu tinggallah kamu di sini bersama pasanganmu. Wala taqraba haza sajarah, dan kamu jangan mendekati pohon ini. Kalau kamu dekati maka kamu fatakuna minaz zalimin. Maka kalau kamu mendekati pohon ini, kamu zalim, kata Allah. Akhirnya iblis menggoda Adam, ya memang disengaja oleh Allah. Kemudian Adam disuruh turun, kulnah bitu jami'a. Turunlah kamu bersama-sama dengan pasanganmu, ya. Itu juga takdir Allah, ketentuan Allah. Supaya apa Allah membuat seperti itu? Ketika nanti manusia, anak cucu Adam melakukan kesalahan, supaya bisa minta ampun kepada Allah, maka Adam turun setelah melakukan melanggar larangan Allah, maka Adam bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka disitulah Allah mengajarkan bahwa manusia itu bisa salah, bisa lupa, tapi Allah mengajarkan untuk cara bertobat. Itulah bijaksananya Allah. Jadi semua itu dibalik kejadian-kejadian itu ada hikmah. Ya, coba kalau Adam tidak melanggar, berarti Allah berbohong. Sementara di ayat sebelumnya Allah menjadikan manusia di muka bumi khalifah, ya kan? Kalau tidak dipindahkan ke bumi, maka Allah tidak menepati janji. Satu, kalau Allah tidak membuat rekayasa, Adam tidak melanggar, maka ketika anak cucu Adam melakukan kesalahan, bagaimana cara bertobat? Ya kan? Kira-kira sampai situ dipahami nggak, Bang Sal, Pasar Ibu?
Kalau saya bagaimana? Paham fatwa. Paham. Nah, jadi semua itu takdir Allah itu dia juga memberi kebebasan. Misalnya Nabi Muhammad, kita ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah orang yang dibimbing Allah. Pernahkah Nabi Muhammad lupa? Pernah. Kenapa dia lupa? Allah membuat Nabi Muhammad lupa. Misalnya Nabi Muhammad lupa tentang rakaat salat. Dia datang sahabat, "Ya Nabi, Rasulullah sholat apa? Tadi sekian rakaat." Apa iya kata Rasul? Ya kan? Iya. Ditanya sahabat yang lain, iya. Nabi Muhammad itu disengajakan lupa. Supaya apa? Supaya keluar hukum. Ya. Maka Nabi Muhammad ketika itu langsung sholat kembali menambah kekurangan rakaat. Kemudian sujud sahwi. Coba kalau Nabi Muhammad tidak dibuat lupa oleh Allah, bagaimana dengan kita sekarang? Kalau kita lupa dengan rakaat, bagaimana menggantinya? Bagaimana hukumnya? Jadi semua itu, kehendak Allah itu ada hikmah dan pengajaran di dalamnya. Bukan mereka sengaja melanggar Allah. Allah sengaja membuat mereka lupa. Begitu kira-kira penjelasannya tentang takdir ya. Dan dosa. Kemudian dosa waris tidak. Adam tidak pernah memberikan dosa waris. Ya. Dia sudah berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Ya kan? Rabbana wa la tahmil alaina ithran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di ujung doa itu, ya Allah, jangan lagi kau buat kami kafir setelah engkau memberi kami petunjuk, ya. Begitu saudara-saudaraku. Mungkin cukup bisa dipahami ya. Demikian Bang, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum. Host, Pak Ustadz, semua saudara saya izin dulu ya. Terima kasih sudah datang ya. Pencerahan juga luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menambahkan Pak anak Rimba. Boleh menambahkannya. Silakan. Mungkin ada yang kurang atau dicukupkan atau ditambah. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Ya, silakan. Anda ini bukan ini, ingin menambahkan saja kan terkait dengan Nabi itu kan, kalau kita kaji di Al-Quran itu kan banyak ditegur di Al-Quran. Termasuk Nabi menceraikan istrinya, banyak hal yang ditegur oleh Allah. Bukan berarti Nabi itu mempunyai kekurangan, bukan berarti Nabi tidak sempurna. Memang di situ ada ibroh yang bisa kita ambil. Satu contoh, misalkan Nabi mempunyai banyak istri, misalkan Nabi ini walaupun punya banyak istri, Nabi itu adil kepada istri-istrinya. Waktunya ke si A, Nabi ke si A. Waktunya ke si B, Nabi ke si B. Sehingga hukum itu sampai kepada kita saat ini. Kan gitu. Kalau misalkan Nabi mempunyai satu istri, sedangkan di Al-Quran itu diberita pangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Bagaimana kita mengadilkan istri-istri yang lebih dari satu itu kalau Nabi tidak melakukan yang demikian? Jadi bukan kesalahan sih, teguran-teguran dan rekayasa yang terjadi itu memang sudah skenario dari Allah. Dan kalau kita baca di beberapa hadis itu, saya menemukan bunyi seperti ini. Saya pernah membaca bahwa Musa dan Nabi Adam ini pernah melakukan perdebatan dari kalangan Arab. Nabi Musa ini setengah memprotes kepada Adam. Wahai Adam, akibat ulah kamu menjadikan manusia ini semuanya berdosa. Kata Adam, Nabi Adam menjawab bahwasanya itu semuanya sudah takdir, sudah menjadi skenario itu. Kan gini, kalau intinya daripada tidak skenario itu, terus gunanya kita bertobat jadi untuk apa kan, kayak gitu. Kan ya memang otak ini nggak paham dari maksud itu. Ditanya kamu, misalnya pertanyaan aku tadi cuma simpel. Kalau kamu perintahkan disuruh, kalau kamu nggak makan nanti sakit, kamu makan atau tidak, itu aja nggak bisa jawab. Bagaimana mereka masuk ke hadis? Gitu, itu pertanyaan simpel, nggak bisa jawab. Di mana di surat
di Matius 18:3 itu. Oten nggak bisa jawab, ditanya, kamu kalau nggak makan sakit, kamu harus makan atau tidak? Nggak, itu ada pertanyaan. Paling itu sesuatu perumpamaan, nggak bisa jawab Oten itu. Silakan, saya lagi makan. Mana Habibi, Habibi, ya Habibi. Sudah kabur Habibie. Pelajaran takdir, kodok, kodar mana ada di Kristen. Maka mereka nggak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bicara dengan Kristen, karena memang nggak ada dasar-dasar hukum atau aturan di Kristen, ya memang berat. Kayak kita sabar aja menjelaskannya, karena mereka itu naik-naik ingin diskusi bukan bawa ilmu tapi bawa nafsu. Ini susahnya. Ketika mereka naik, mereka ingin memuaskan nafsunya. Kita bukan pemuas nafsu, kita pengajar-pengajar ilmu, begitu kan Bang Sal? Iya Pak Tua, Pak Tua. Saya lagi makan ya, lagi mendengar Pak Tua. Mereka tahunya imani saja. Udah pada pulang gereja kayak ini, Oten ini. Sepi juga kalau nggak ada Oten. Ini tolong dong saudara-saudara saya yang muslim, akun anak rimba yang ini tolong di follow ya. Maklum kalau Oten mau naik ke Komal kan nggak bawa otak tapi bawa tombak ya. Tiap hari pasti anak rimba ada yang ditombak akunnya. Jadi kalau saudara-saudara yang muslim, tolong dong follow akun anak rimba yang ini supaya bisa kembali live on cam. Kemudian tolong juga dibantu dakwah-dakwah kita ini, tap layar ya, supaya komal-komal kita, komal-komal muslim terus bisa menjalankan dakwahnya, menguatkan iman kita, membentengi iman kita, dan membentengi iman saudara-saudara kita yang muslim supaya jauh dari pemurtatan. Karena kafir-kafir itu tidak akan pernah berhenti sampai kita mengikuti kepada milah-milah mereka, kepada keyakinan-keyakinan mereka ya. Karena sudah kita saksikan mereka datang berdiskusi itu tidak membawa mereka, padahal kita membahas ayat, membedah ayat, tapi mereka datang bukan dengan ingin niat apa, tapi membawa keyakinan. Ketika berbicara keyakinan tidak perlu lagi ada pembedahan, sudah mati itu, nggak susah itu. Tapi kita membedah dasar-dasar keimanan, yaitu ayat-ayat Bible ataupun juga ayat Quran. Jadi kita di sini membedah ayat, bukan membedah iman. Kalau Anda datang dengan membawa iman, Anda tidak usah naik ke komal-komal diskusi ya. Karena ketika nanti kita diskusi, kalian akan selalu berkata, menurut iman kami, menurut kepercayaan kami, menurut iman Kristen. Apalagi mau didiskusikan kalau masalah iman. Yang kita diskusikan di sini, di komal-komal ini ya, bukan mendiskusikan iman, tetapi mendiskusikan dasar-dasar keimanan. Dasarnya inilah yang kita periksa, benar nggak pondasinya ini, benar nggak dasarnya ini ya. Nah, di situ. Jadi kalau kalian naik membawa iman, aduh, udah nggak usah naik, karena iman itu sudah berat, itu sudah nggak bisa dikutak-katik kalau Anda membawa iman. Tapi kalau Anda naik, kita bahas dasar-dasar iman. Anda beriman sebab apa? Ayat ini, ayat ini. Maka ayat-ayat itulah yang kita bedah. Ya, benar nggak imanmu itu? Gitu. Silakan lanjut yang lain. Terima kasih. Mantap, mantap, mantap. Mana ada Kristen pinter? Nggak akan ada. Kristen pinter itu langka. Kalaupun ada jadi mualaf.
sejarah Nabi Muhammad yang membawa peradaban ke kala yang lain. Itu hanya pengikut Nabi Muhammad saja yang memiliki kualitas secara potensial ilmiah. Suaranya nggak jelas, Bang. Bang, suaranya kurang jelas. Maksud adalah hanya pengikut Rasulullah SAW yang bisa membawa peradaban zaman. Kalaupun temukan yang satu itu susah sekali. Ya, secara pengakuan Alkitab saja masih jauh dengan kita, apalagi berbicara tentang masalah kualitas manusianya, SDM-nya. Betul. Terus si Kadas nggak naik tuh. Kadas, naik kamu. Naik ke atas, Kadas. Saya lihat wajah kamu kayaknya SDM kualitas rendah. Coba naik. Siapa yang menyembah batu hitam? Udah ditanyakan kepada Islam, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kamu menyembah sosok di dalam salib itu telanjang laki-laki. Kamu nggak malu ibu kamu, istri kamu menyembah lelaki itu? Laki-laki yang disembah itu kamu nggak jijik apa? Didiamkan gitu. Gimana konsep pemikirannya, Bang? Sedangkan mereka juga kan memiliki tempat untuk menyembah. Di situ ada salib, di situ ada tempat mereka menyembah. Artinya kan di situ ada batu segala macam. Tapi tujuan kita kan beda menghadap ke siapa. Nah, tentu kita bukan menghadap batu. Ini kan salah satu kedunguan cara berpikirnya mereka ini. Iya betul, karena saya nggak ngomong Tuhan Yesus di surga. Itu sosok lelaki di kayu salib, telanjang, disembah sama anak kamu perempuan sama istri kamu. Kamu nggak jijik liatnya? Kalau kamu nggak jijik berarti kamu kurang waras, tahu? Kalau Kristen mengatakan bahwa Islam menyembah batu, nggak masalah. Coba naik, bawa datanya, bawa faktanya bahwa kita menyembah batu, kita bahas, kita buktikan faktanya. Apakah benar umat Islam menyembah batu? Nggak masalah. Tapi bawa data dan fakta, ya. Tapi kalau kami bilang kalian menyembah manusia, fakta sampai hari ini, ya. Jadi kalau mau diskusi itu pakai otak lah, pakai ilmu lah, tolonglah ya. Jangan asal bicara ya. Makanya di dalam Islam juga ada bahwa apa yang membuat manusia banyak masuk neraka itu yaitu karena mulut ya, karena mulut dan kemaluan. Inilah yang membuat manusia itu banyak masuk ke dalam neraka ya. Karena mulut dan sejengkal di bawah perut. Itulah ya. Kemudian Habibie saya baca typingannya di bawah tadi bahwa di sorga kok membuat dosa, ya? Apa yang membuat dosa di sorga? Enggak, ya kan? Adam tidak berdosa, Adam enggak berdosa. Kemudian Kristen sering mengatakan kok di surganya Islam itu lendir. Lendir apa? Sorga itu enggak bisa dibayangkan. Sorga itu kenikmatan. Coba kalau kasih 72 bidadari di sorga, apa salahnya kenikmatan itu? Ya, itu bukan dosa, itu bukan jorok. Kalau kalian mengatakan bahwa 72 bidadari yang montok, muda selama-lamanya, perawan selama-lamanya, apa salahnya di situ? Jangan kalian bilang itu dosa, itu nikmat dari Allah, balasan daripada Allah ketika ketaatannya di muka bumi selama masih hidup di bumi. Ya, coba kalaulah itu kalian bilang dosa atau lendir atau jorok, bagaimana dengan kalian di muka bumi ini? Bagaimana orang yang menikah? Bagaimana kau Habibie lahir kalau bapak dan ibumu tidak menikah? Ya, apakah bapak dan ibumu itu melakukan perbuatan jorok? Kan tidak. Ya, karena Allah telah memberikan aturan kalau kamu menikah begini, syarat-syaratnya begini supaya jadi halal. Setelah semua persyaratan halal, ya kan, dan bapak dan ibu merasakan kenikmatan yang diberikan Allah, maka lahirlah kau Habibie. Itu bukan masalah jorok, itu kenikmatan yang Allah berikan di muka bumi. Lebih dari itulah nanti kenikmatan di surga Allah berikan. Apa yang salah di situ kalau diberikan 72 bidadari? Jangan kamu bayangkan surga dan dunia itu sama.
nikmatnya surga dunia itu tidak pernah dibayangkan dengan pikiran, tidak bisa terbayangkan oleh manusia, tidak pernah dilihat, belum pernah terdengar. Itulah surga. Itulah kenikmatan itu yang dahsyat, yang tidak bisa kita bayangkan. Tapi kalau kamu membayangkan seperti di dunia ini, wah, itu mah kacau. Pak Tua, di surga itu sudah tidak ada lagi aturan, semua bebas, nggak ada undang-undang. Itulah balasan bagi orang yang mau bertakwa kepada Allah selama hidup. Begitu. Silakan yang lain. Lihat nih Pak Tua, tengok nih. Di Kristen tuh sebenarnya jauh lebih ini loh, lebih banyak loh. Seorang 10.000 mereka mendapatkan ini bagiannya. Tengok nih ya. Nih, di mana nih perjanjian baru Yunani Septanus Textus Reptus ya tahun 1550. Apa katanya? Dan setiap yang meninggalkan rumah-rumah atau keluarganya, atau saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau ayah atau ibu, atau gunaika istrinya, anak-anak atau ladangnya, mana tadi? Karena namaku, mendapatkan 100 kali lipat, akan menerima hidup yang kekal dan akan memperoleh. Nah, di sini ada istrinya. Di sini dihapusnya istrinya, tengok nih. Sebenarnya begini ayatnya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak ibunya atau anak-anaknya, ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Ternyata orang itu mendapatkan 100 kali lipat. Berarti 100 kali 100, 10.000 ya. Banyak kali. Makanya ajaran gigi banyak kali. Tapi di sana mereka kan nggak kayak gitu. Mereka di sana kan perang naga di Wahyu 12 ayat 7. Nah, di surga kita kan tuh damai. Itu pun kalimat 72 bidadari, bahwasannya perempuan itu diidentik dengan keindahan, kecantikan. Seperti riwayat Hadis Tirmidzi mengatakan, laki-laki yang masuk surga itu nanti orang selain daripada Muzaidin ya. Selain daripada Muzaidin, mereka akan menerima istri dia di dunia dan istrinya di surga. Nah, baru 70 itu adalah suatu kayak dibilang begitu indah dalam mereka gitu. Sesuatu keindahan. Nah, itu hadis Tirmidzi. Ada lain mengatakan bahwasannya 72 bidadari itu adalah bagian daripada orang yang Muzaidin. Allahu a'lam bishawab. Nah, sementara di Kristen nih kita buka nih Wahyu ini nih. Wahyu 12 nih. Wahyu 12 di Kristen itu Wahyu 7 ya. Nah, surga mereka tuh perang naga nih. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Nah, ternyata di sini masuk surga mereka pertama kali pesundal nih. Ngeri loh rupanya di Kristen nih. Siapakah di antara kedua orang itu yang akan mendahulukan kehendak ayahnya, melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal ataupun pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Tahu nih, keren loh di surga itu baik-baik loh, baik-baik, nggak ada apa-apa kok. Surga Kristen keren-keren. Surga kami kan cuma ini, nanti tenang-tenang kami begitu, nggak ada lagi kegiatan kami. Ini di sana mereka tuh perang naga juga. Bang Jackman, silakan Bang Jackman. Ada mau ditanyakan? Saya mute ya. Ada Pak Rimba di sini, ada Pak Tuaku di sini. Ya lanjut aja. Saya monitor. Kebetulan lagi di perjalanan ini. Pak Remen Muslim Kristen? Saya. Ya Muslim lah. Berarti abang ini. Ya baru ketemu kita ya. Ya udah dilanjut Bang. Hotelnya nggak ada. Lagi ini dia lagi frustasi dia. Dari surga perang naga. Sebagian lagi ibadah Bang. Ya kita tunggu aja selesai ibadahnya mungkin. Nanti mereka akan cari komal-komal diskusi lagi Bang.
Oke, terima kasih host sudah menaikkan saya. Karena memang saya lagi di dalam perjalanan ini, saya izin turun aja. Oten langka. Kristen itu kalau nggak langka ya nggak berani. Itu udah pasti. Saya izin bentar ya, mau ke kamar mandi. Mantap. Pak Tua, saya izin dulu Pak Tua ya. Ya, silakan. Oten udah punah, udah yang ditanya sekarang, ntar diam-diam baca Quran, mulai dia. Yang penting ada tumbuh rasa jijik dulu, nyembah lelaki berkolor, telanjang, itu ada tumbuh dulu rasa jijik aja, itu udah salah satu hidayah, gitu. Jangan sembarangan percaya sama Tuhan. Kata orang-orang ini Tuhan, itu Tuhan, jangan dulu percaya. Apalagi cowok berkolor, telanjang, rambut gondrong, kagak mandi, nek, mual. Coba aja kita makan enak sambil mandang patung cowok berkolor, telanjang sambil makan, pasti mual perut, pasti itu. Susah sih kalau udah didogma, dicuci otak, waras hilang pasti. Gitu. Buat oten, kalau lagi makan, pandang patung, salib, ada cowoknya, telanjang, gondrong, darah-darah, kayak gembel, aduh enak, pasti enak. Sebenarnya Bang Jabar, kita berdiskusi dan berdebat dengan mereka, tapi sebenarnya bukan kita lawan mereka yang berdebat itu, ya. Kita hanya membacakan. Jadi siapa sebenarnya lawan mereka yang berdebat? Siapa yang mereka tengkar? Kitab mereka sendiri itu, ya kan? Kitab mereka yang mereka lawan. Jadi musuh terbesar Kristen sebenarnya kitab mereka itu, Bible mereka itu musuhnya. Karena di sini bilang A, di tempat lain bilang B, Markus bilang begini, Lukas bilang begitu, Yesus bilang yang jalan yang lurus,